Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan yang keempat, yaitu mengenai akuntansi bisnis syariah ya. Nah, mungkin di sini ya teman-teman, apabila tadi ada yang punya teman di kelas akuntansi bank syariah, ya mungkin akan menemukan hal yang sama dalam hal slide. Jadi secara PSAK, ternyata standar akuntansi keuangan, baik itu yang bisnis maupun yang bank syariah, ketika berbicara mengenai PSAK-nya dia akan sama ya. Nah, contohnya ini sekarang ya, yaitu akuntansi murabahah. Baik yang bisnis maupun yang bank syariah, dia PSAK-nya sama, hanya saja dalam pengaplikasiannya ya. Pengaplikasiannya ketika di bank syariah dia akan mengaplikasikannya sebagai apa gitu ya. Nah, ketika yang bisnis ini dia juga kan pengaplikasiannya sebagai yang bisnis syariah ya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah akuntansi murabahah ya. Nah, tadi saya ketika mengajar yang akuntansi bank syariah, saya juga memakai slide yang ini ya. Kenapa? Karena PSAK-nya yang sama ya. Ketika bicara masalah akuntansi murabahah ya, ini adalah PSAK nomor 102 ya, baik itu yang bank syariah maupun yang bisnis syariah, PSAK-nya PSAK nomor 102 ketika berbicara tentang murabahah ya. Murabahah itu apa sih? Murabahah itu harus kita ketahui dulu pertama ya. Dia adalah jual beli yang mana harga pokok dan marginnya diketahui. Kenapa harus diketahui marginnya? Agar ketika terjadi tawar-menawar, si pembeli itu menawar pada marginnya, bukan pada harga pokoknya. Ya. Lalu kenapa harus murabahah yang dijadikan PSAK atau yang dijadikan transaksi jual beli pada instansi keuangan syariah? Karena ya murabahah itu adalah bagian dari jual beli ya, dan jual beli itu bukan berarti murabahah ya, karena murabahah itu adalah jual beli yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu selalu menggunakan transaksi murabahah ya ketika melakukan transaksi jual beli. Adakah transaksi jual beli lain selain murabahah? Ada, ya ada macam-macam ya. Contoh ketika kita ke supermarket ya, ketika kita beli barang itu bukan murabahah tuh ya. Sah nggak? Halal nggak? Halal ya, cuma tidak sunah aja, nggak nyunah aja gitu ya. Nah, halal sih tetap halal ya, tapi ketika kita melakukan suatu tindakan perilaku yang sesuai dengan sunnah itu berpahala ya. Nah, ini jadi kita niatnya tuh dua ya. Satu sisi kita memang ingin melakukan transaksi, yang kedua kita ingin melestarikan sunnah Rasulullah SAW ya. Nah, sehingga kita berpahala melakukannya ya. Nah, ini adalah transaksi murabahah ketika si penjual dia membeli terlebih dahulu ya. Jadi si penjual itu kan ketika dia menjual barangnya, dia ini bukan perusahaan manufaktur ya. Jadi dia hanya perusahaan jual beli, perusahaan dagang ya. Nah, ini yang kemarin saya bilang itu ya, adalah perusahaan dagang nih sebenarnya nih ya, akuntansi perusahaan dagang sebenarnya. Nah, tapi ini dilakukan oleh instansi keuangan ya, instansi keuangan. Nah, inilah keistimewaan akuntansi syariah ya. Akuntansi syariah ini dia bisa masuk ke dalam instansi keuangan. Padahal instansi keuangan itu kan perusahaan jasa ya. Dia bukan perusahaan dagang, tapi dia bisa dengan akuntansi syariah ini yaitu PSAK 102 ya. Dia bisa dijadikan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan. Nah, maka ayat jurnalnya persediaan murabahah pada kas atau rekening supplier.
Nah, persediaan murabahah, persediaan sebagaimana kemarin kita sudah pelajari ya. Yang namanya persediaan itu adalah aset. Aset bertambah, posisinya ada di debit ya, teman-teman ya. Ini pada nggak tidur kan? Di on cam kan, tolong. Enggak, Pak. Ya. Nah, ini persediaan murabahah ini kan dia aset ya. Nah, dia ini aset. Ketika aset bertambah, dia ada di debit. Lalu lawannya, ketika ada sesuatu yang dibeli, kasnya berkurang ya. Nah, kas ini juga aset. Aset berkurang ada di kredit ya. Nah, lalu kenapa ini ada garis miring rekening supplier? Maksudnya salah satunya kalau nggak kas rekening supplier. Nah, ini biasanya pada instansi keuangan syariah atau bank syariah khususnya ya. Nah, biasanya di bank syariah itu kan nasabahnya banyak ya. Nasabah kalau bicara bank syariah itu nasabahnya banyak. Terkadang si bank syariah itu dia mengambil barang jual belinya itu dari nasabahnya sendiri ya. Nah, kalau pada bisnis syariah sebenarnya persediaan murabahah pada kas ya. Nah, ini kan PSAK yang digunakan bersama-sama baik itu perusahaan bank maupun non bank ya. Ketika bicara masalah PSAK jual beli ya, maka dia PSAK nomor 102 ya. Lalu bagaimana ya ketika aktiva yang tersedia untuk dijual murabahah ada pesanan mengikat. Pesanan mengikat ya. Pesanan mengikat itu pesanan yang ada pesan misalkan nih motor ya. Dia memesan dengan spesifikasi tertentu gitu ya. Nah, artinya apa? Dia memang sudah pasti ada yang beli ya. Dari pesanan mengikat ini barang itu udah pasti ada yang beli karena kan namanya juga mengikat kan, udah ada yang pesan, udah ada yang PO gitu ya. Udah ada yang apa namanya pesan ya. Udah ada yang PO nih ya. Nah, maka sama ya. Pertama dinilai sebesar biaya perolehan. Dan yang kedua nih nanti akan terjadi perbedaan ketika terjadi rusak, usang atau kondisi lainnya yang menyebabkan nilai barang tersebut turun, ya, adanya penurunan pada nilai barang, ya. Nah, kalau pada pesanan mengikat, artinya kan pembelinya itu udah pasti, ya kan? Pembelinya itu sudah pasti. Nah, kerugian penurunan nilai pada persediaan murabahah ya. Langsung dinilai dia menurunkan nilai dari murabahah. Persediaan murabahahnya nilainya langsung dikurangi ya. Nah, tadi kan ini persediaan murabahah kan ada di mana nih? Debit kan? Ya, di debit ya. Karena dia mengurangi persediaan murabahah, maka dikreditkan ya posisinya ya. Lalu di debitnya itu beban kerugian penurunan nilai. Nah, kenapa kerugian masuk ke debit? Karena kerugian ini adalah beban ya. Beban itu dia mengurangi pendapatan atau penjualan. Pendapatan atau penjualan dia itu menambah laba. Laba dia itu menambah modal. Modal ketika bertambah posisinya ada di kredit ya. Lawannya yaitu beban. Nah, berarti ketika beban bertambah posisinya ada di debit ya. Nah, inilah kenapa dia ada di debit ya. Paham ya teman-teman ya? Lalu yang kedua, ini mengenai pesanan murabahah tidak mengikat ya. Artinya si penjual ada atau tidak adanya pembeli, dia tetap menaruh barangnya di etalase. Contoh misalkan kayak dealer ya. Dealer mobil atau motor ya, ketika ada atau tidak ada yang membeli, kan dia tetap menaruh barang jualannya itu di etalase atau di dealernya kan. Dia tidak mungkin apa mentang-mentang lagi tidak ada yang beli, dealernya kosong. Nah, itu malah menjadi tidak menarik bagi calon-calon pembeli kan. Mungkin ketika ditaruh barang-barang apa yang dijualnya, ada atau tidak ada yang membeli, ya akan membuat calon pembeli itu menjadi tertarik. Wah, bagus nih, yang tadinya tidak ingin beli malah jadi ingin beli gitu kan. Karena ada contoh-contoh barangnya ya. Nah, ini adalah apa namanya pesanan yang tidak mengikat. Pertama ya sama ya, dinilai berdasarkan biaya perolehan. Nah, jika turun ya, jika terjadinya penurunan nilai karena rusak atau usang tadi ya. Nah, dia dicatatnya beda ya.
Kalau di sini kan kerugian penurunan nilai pada persediaan murabahah. Ini untuk yang mengikat. Artinya ini pembelinya udah pasti nih, udah ada nih pembelinya ya. Nah, kalau ini kan pembelinya nih belum pasti nih. Tapi barangnya udah ada, tapi barangnya rusak. Nah, maka ditulisnya kerugian penurunan nilai ya murabahah ya pada cadangan penurunan nilai persediaan murabahah ya. Kenapa ditulis cadangan? Tidak langsung ke persediaan murabahah karena pembelinya belum ada ya. Ketika ada pembelinya barulah ditulis ya yaitu cadangan penurunan nilai persediaan murabahah pada persediaan murabahah ya. Kalau sudah ada yang membeli. Ini adalah pencatatan ketika sebelum ada yang membeli ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Lalu bagaimana dengan diskon? Ya, nah, diskon ini ada beberapa perlakuan. Diskon bisa sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadi sebelum akad murabahah, ya, belum akad nih, ya, nah, ternyata sudah ada diskon. Si vendornya ngasih tahu, Pak, Bu, ini harga barangnya ternyata sekian, ya. Ternyata harga barangnya tuh nggak semahal yang kemarin. Nah, atau lagi ada promo nih, nah, ya, maka itu bisa mengurangi apa namanya biaya perolehannya ya. Yang kedua, ya, kewajiban kepada pembeli. Nah, diberikan kepada pembeli jika terjadi setelah akad murabahan sesuai dengan akad yang sepakati menjadi hak pembeli ya. Misalkan nih udah keburu kejual barangnya, ternyata ada diskon sama si vendor, si bank syariah, si apa nih dealernya ini apa ya? Contoh misalnya leasing atau leasing syariah lah ya. Misalnya si leasing syariahnya ini dia sudah keburu menjual gitu kan. Nah, ini bisa dikasih ke pembeli ya. Pak, Bu, ini ternyata ada diskon ya. Nah, diskonnya ini menjadi hak Bapak, Ibu gitu kan. Nah, ini biasanya mau diapakan nih? Apakah mau mengurangi ini piutangnya? Apakah mau jadi apa gitu kan? Bisa ya. Lalu bisa juga jadi tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad murabahah dan sudah dengan akad menjadi hak penjual. Nah, biasanya ini tergantung pada kebijaksanaan si penjual ya. Nah, si penjual misalkan dia udah bilang gini, Pak, Bu, ini nanti kalau ada kenaikan harganya itu lebih mahal, ya, itu tanggung jawab kami sebagai penjual. Ya, ternyata nih si vendornya salah ngasih harga, tapi si leasing syariahnya ini udah keburu ngejual, ya. Nah, itu lebih mahal. Nah, itu jadi tanggung jawab si penjual. Tapi, nah, tapinya ya, begitu pula sebaliknya. Kalau ternyata si vendornya ternyata ngasih diskon, ya, itu diskonnya jadi punya kita juga gitu. Ketika kita jual harga dengan harga sekian ya sekian lah harganya ya, tidak ada perubahan. Nah, tergantung kesepakatan ya. Atau yang keempat sama juga yaitu pendapatan operasional lain ya jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad ya. Lalu yang D, pada saat akad murabahah piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ya, ditambah keuntungan yang disepakati atau margin. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Lalu kerugian murabahah diakui, keuntungan murabahah diakui. Nah, bagaimana cara mengakui keuntungan murabahah atau margin murabahah ya? Pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai. Nah, ketika sudah dijual secara tunai, artinya barang serahkan, uang diterima kan? Ya, berarti langsung dicatat sebagai keuntungan ya. Nah, ini ayat jurnalnya kas ya. Persediaan murabahah, pendapatan margin murabahah ya. Nah, piutang murabahah dilakukan jika belum dibayar atau dilakukan secara tangguh ya. Tangguh atau cicilan ya. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut
untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun ya. Nah, misalkan nih ya, dibayarnya tahun depan, nah, maka ditulis piutang murabahah. Nah, lalu ada lagi ya, ini biasanya pada bank syariah ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga sih pada non bank syariah ada kemungkinan juga ya. Ketika si perusahaan non banknya ini ya, non bank syariahnya ini dia melayani nasabah yang mana mungkin secara rekaman track record nasabahnya kurang bagus ya, atau track recordnya cicilannya sering mandek ya. Nah, nanti ada tuh ya perbedaan catatannya. Nah, ini yang di bawah ini adalah pencatatan pembayaran ya secara tangguh pada murabahah dengan nasabah yang resikonya track recordnya bagus ya. Si institusi keuangan syariahnya dia mencatat bahwa ini nasabah bagus nih ya, sehingga dia langsung mengakui pendapatan margin murabahah ya, padahal belum diterima uangnya gitu kan. Namanya juga piutang kan, piutang murabahah ya. Nah, piutang murabahah karena belum dibayar, persediaan murabahah karena barang sudah diserahkan ya, lalu pendapatan margin murabahah ya. Ini pada saat pertama kali ya, ini pada saat awal kali ya, teman-teman jangan sampai salah kaprah ya, nanti begitu mencatat transaksi murabahah selalu keluar yang murabahah, emang barangnya ada berapa? Kemudian cuma 1 kan, ya berarti yang catat sekali aja nih, ini transaksi di awal ya, ini adalah transaksi di awal ketika penyerahan barang murabahah kepada pembeli ya dengan cara tangguh bayar atau cicilan. Nah, maka muncullah piutang murabahah, persediaan murabahah, lalu muncullah pendapatan margin murabahah ya. Nah, lalu keuntungan untuk yang nasabah atau pembeli dengan risiko tinggi ya, atau yang catatannya kurang bagus ya. Nah, pada saat penyerahan aset murabahah ya, piutang murabahah ya, persediaan murabahah karena barang sudah diserahkan, piutang murabahah karena belum dibayar. Nah, ini bedanya. Margin murabahah tangguhan. Kenapa ditulis tangguhan? Karena nasabahnya berisiko tinggi ya. Berisiko tinggi. Nah, lalu ketika ada pembayaran ya, barulah dicatat ya sebagai pendapatan margin murabahah. Nih, kita dibayar nih. Nih, apa contohnya? Leasing syariahnya nih saya bayar nih ya. Sekian kan. Maka dia dapat kas kan, dia dapat kas. Nah, margin murabahah tangguhan ini harus dihapus nih. Kenapa? Karena ini tangguhan, artinya apa? Belum dibayar gitu loh ya. Nah, dia kan tadi ada posisinya ada di mana nih? Kredit kan? Nah, cara menghapus ayat jurnal itu bukan di tip X atau bukan dihapus pakai hapusan pensil atau bukan disobek ya. Nah, tapi dibuatlah jurnal balik ya. Jurnal balik yang tadinya debit kredit, yang tadinya kredit jadi debit ya. Nah, contohnya ini margin murabahah tangguhan, itu tangguhan dulu. Kenapa? Karena ini nasabah risiko tinggi ya, dan dia belum bayar. Nah, begitu bayar, oke. Karena dia udah bayar, kita catat berdasarkan berapa dia bayarnya ya. Yang kemarin itu kita hapus, yang margin murabahah tangguhan kemarin kita hapuskan sebesar yang dia bayarkan ya. Nah, lalu piutangnya juga kita hapuskan sebesar yang dibayarkan. Lalu margin murabahah tangguhan ini harus kita ganti nih menjadi pendapatan margin. Kenapa? Karena memang sudah udah jadi pendapatan ya, bukan lagi tangguhan lagi ya. Nah, lalu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih ya. Nah, ini keuntungan diakui ketika sudah dilunasi semuanya ya. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang sepenagihannya cukup besar. Nah, ini untuk nasabah risiko tinggi sebenarnya. Dalam praktek metode ini jarang dipakai. Kenapa? Karena biasanya kalau sebuah instansi keuangan syariah sudah mendeteksi seorang
calon pembeli dengan karakteristik yang kurang baik atau laporan yang kurang baik, biasanya sudah di-cut ya, udah dipotong, saya udah ditolak di awal gitu kan. Dilihat nih track record-nya, aduh dia ini susah bayarnya nih. Kemarin aja untung-untungan tuh dia bisa lunas. Dia mau ngajuin lagi, jangan deh. Biasanya seperti itu kan. Nah, untuk metode ini, jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Oh, ini pada mental ya. Pada saat penyerahan aset murabahah ya. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang tadi yaitu ketika nasabah dengan risiko tinggi ya. Nasabah dengan risiko tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan penghitungan angsuran? Nah, ini salah satu contoh kasus ya penghitungan angsuran. Nah, pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin ya dengan biaya perolehan. Berikutnya contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset pokoknya itu 800 tambah margin 200. Serta pembayaran dilakukan secara angsuran 3 tahun ya, di mana jumlah angsuran pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut. Kita lihat ya. Nah, contohnya kan tadi 800 dan 200. Berarti dapatlah 1000 yaitu harga pokok tambah margin ya. Harga pokoknya 800, marginnya 200. Nah, lalu berapa persentase keuntungannya? Nah, berarti keuntungannya berapa tadinya 200 kan? 200 per 1000, berarti 20%. Keuntungan yang diakui secara proporsional yang berhasil ditagih ya, itu piutang yang berhasil ditagih adalah 500 ya. Nah, awalnya dia udah bayar 500 nih, sisa 500 lagi ya. Dia bayar 500. Nah, berarti dari 500 itu berapa sih keuntungannya ya? Nah, 20% dari 500 berarti keuntungannya itu 100. Berarti pokoknya 400 ya. Lalu ketika dia bayarnya 300 yang kedua. Nah, berarti berapa sih pokoknya? Berapa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya 60. Dapat dari mana 60? 20% dari 300. Dan begitu pula ketika dia sudah bayar 200 ya. Nah, berapa keuntungannya? 20% kali 200 ya. Nah, apabila akad murabahah lebih dari satu periode akuntansi, maka akhir periode bank di sini bank syariah ya, karena memang sebagian besar ya akuntansi syariah itu memang di awal itu memang didominasi oleh bank ya. Sebagaimana mungkin saya pernah cerita ya sebelumnya, bahkan PSAK syariah itu PSAK nomor 59 itu adalah PSAK bank syariah ya. Nah, begitu berkembangnya waktu ya, perjalanan waktu ini ternyata alhamdulillah ya banyak instansi keuangan syariah yang lain juga ikut tumbuh ya. Maka dibuatlah PSAK khusus untuk transaksi-transaksi syariah ya. Yaitu salah satunya adalah PSAK 102 khusus untuk transaksi murabahah ya. Nah, ini mengenai kerugian piutang murabahah ya, yaitu pencatatan ketika masih ada piutang yang belum dibayarkan, maka si instansi keuangan syariah ini dia harus mencatatnya karena belum dibayar dianggap kerugian piutang murabahah. Kenapa? Belum kebayar ya. Lalu di debitnya penyisihan kerugian piutang murabahah ya. Nah, nanti ketika di awal tahun ya, ini kan di akhir tahun nih kan, kerugian piutang murabahah pada penyisihan kerugian piutang murabahah. Nah, nanti di awal tahun dia harus bikin lagi jurnal baliknya nih karena si nasabah kan dia masih kemungkinan ada bayar kan, masih ada kemungkinan besar itu pasti bayar gitu loh. Ini ditutup ya, ini istilahnya dibuat jurnal penyesuaiannya aja nih ya, agar apa ya kalau dibilang tuh tidak menggantung gitu ya. Ini kenapa nih kok ada piutang murabahah nih? Nah, kenapa nih? Ya udah akhirnya agar tidak menggantung
ininya ya, akunnya, dibuatlah kerugian piutang murabahah seperti ditutup ya, tapi ini dia bukan jurnal penutup ya. Kalau jurnal penutup itu kan di laporan laba rugi kan, ikhtisar laba rugi, tapi ini bukan ya. Inilah ayat jurnal penyesuaian. Nanti ketika di awal tahun dia akan dibalik lagi ya untuk membuka. Wah, udah mau habis ya. Kita 10 menit lagi, mudah-mudahan keburu ya. Nah, piutang murabahah akan disajikan dalam neraca. Ya, pertama, piutang murabahah awalnya berapa? Margin murabahah tangguhannya yang belum, margin yang belum kebayarnya itu berapa? Ya. Dapatlah piutang murabahah bersih. Lalu penyisihan kerugian piutang murabahah itu ya, sisanya itu ya. Dapatlah nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat. Nah, ini ada potongan-potongan ya. Pertama nih, pembelinya itu dia memang rajin ya, rajin membayar ya. Rajin membayar sehingga dia tidak pernah terlambat dan dia selalu dan bahkan dia membayar sebelum waktunya ya. Nah, dia membayar sebelum waktunya. Kan pada awalnya kan gini ya, pencatatan tadi ya. Ini dari atas nih. Ya, ini sebenarnya dari atas. Tadi kalau di atas itu kan dia apa tuh? Di sini nih. Ini kalau salah ya. Nah, iya benar. Kas margin murabahah, tangguhan, piutang murabahah, pendapatan margin murabahah. Hanya saja di sini kas dan piutang murabahahnya dihapus ya. Karena kita ingin fokus pada margin murabahah tangguhan ya. Pada pendapatan margin murabahah. Nah, ini kan awalnya gini nih. Yaitu ketika ada pembayaran. Nah, ternyata si instansi keuangan syariahnya ini, taruhlah leasing syariahnya ini, dia ngasih potongan. Pak, Bu, karena Bapak dan Ibu rajin membayar dan tidak pernah terlambat, dan bahkan Bapak dan Ibu ingin melunasi sebelum waktunya, maka kami memberikan potongan dalam pelunasan angsuran. Ya. Nah, pada saat menerima pelunasan, kan, dibayar di lunasin nih, leasing syariah nih, saya bayarin, saya lunasin, kan. Oh ya terima kasih gitu. Nah si leasingnya dapatkan kas yaitu sebesar yang diberikan. Lalu, nah pendapatan margin murabahahnya dikurangin sama dia. Yang tadinya 10 juta mungkin karena si nasabahnya ini rajin membayar dan dia membayar setepat waktu dan bahkan sebelum waktunya dibayar ya. Udahlah kita kurangin lah margin kita dari 10 juta jadi 9 gitu ya. Nah, ini berarti pendapatan margin murabahah dikurangin 1 juta ya. Nah, piutang murabahahnya ya berapa nih totalnya? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ngerti ya? Halo? Mana mau play? Jamal? Insya Allah. Ya Pak. Nah, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan, nah misalkan nih, pada saat sekarang ini ya, lagi pandemi, nah, akhirnya si nasabahnya atau si customer-nya datang ke perusahaan leasing syariah. Aduh Bapak, ya, mohon maaf Bapak, saya di PHK Bapak, ya. Nah, atau gaji saya turun Bapak, ya Ibu, mohon kebijaksanaannya. Saya pengen lunasin, tapi uangnya cuma segini. Gitu. Ya, kan kasihan tuh kan, kayak gitu ya. Waduh, gimana ya? Ayo deh, nggak apa-apa deh. Nah, tapi dia pengakuannya beda. Ya. Dia tidak mencatatnya sebagai dia tidak mengurangi pendapatan margin karena ini beda alasannya ya. Ini karena kemampuan pembayaran pembeli ini dia turun ya. Maka dia akan dicatatnya sebagai beban ya. Ini sama nih awalnya kan ini kan margin murabahah tangguhan, pendapatan margin ya. Nah, lalu pendapatan marginnya tetap segitu ya. Cuma yang muncul adalah beban dan diakui sebagai beban ya. Karena si orang ini dia kesulitan ya. Maka beban ditanggung oleh si perusahaan leasing syariah tersebut ya. Potongan angsuran murabahah ya keterangannya pada piutang murabahah. Ya, ini karena si nasabahnya
dia di PHK atau mungkin gajinya turun, pendapatannya turun selama pandemi ya. Nah, kas atau rekening nasabah. Nah, rekening nasabahnya didebet ya. Nah, didebet. Kenapa? Ini biasanya ini pada perbankan ini ya, mendebet ya. Nah, kalau pada leasing syariah dia hanya kas aja ya. Hanya kas. Kas, beban lain atau potongan angsuran murabahah pada piutang ya. Nah, lalu ada denda. Ya, bagaimana pencatatan denda pada instansi keuangan syariah? Nah, denda ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan utama pada suatu instansi keuangan syariah. Ya, denda dia harus dibuat laporan khusus ya, sebagaimana kemarin saya sampaikan ya, pada sebuah instansi keuangan syariah, denda itu tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan karena dia bisa membuka pintu riba ya. Untuk mencegah perbuatan riba tersebut, maka dia harus dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu juga denda pada instansi keuangan syariah sifatnya beda. Bedanya dia bersifat nominal ya. Kalau pada instansi keuangan konvensional biasanya dia langsung persentase dari nilai pinjaman ya, nilai pinjaman. Nah, itu biasanya kalau yang konvensional. Tadi di saat pertemuan dengan akuntansi yang Bank Syariah ada yang menanyakan, Pak, apakah denda itu masuk dalam riba jahiliyah ya? Riba jahiliyah. Nah, saya jelaskan, denda pada instansi keuangan syariah dia tidak masuk riba jahiliyah. Karena pertama, dia adalah transaksi real ya, bukan transaksi pinjam meminjam uang ya. Lalu yang kedua, denda pada instansi keuangan syariah dia tidak bersifat persentase pada nilai pinjaman, melainkan dia nominal ya, yang tidak terikat dari nominal ya, nominal pinjaman maksudnya ya. Jadi terkadang nominal denda itu bisa jadi sama dengan nominal pinjaman yang berbeda-beda ya. Nah, kalau yang konvensional kan biasanya 10% dari nilai pinjaman. Pinjamannya 10 juta berarti 10% dari 10 juta. Kalau syariah tuh enggak ya. Dia biasanya dendanya kalau terlambat 100.000. Nah, mau berapapun 100.000 biasanya begitu ya. Tapi juga bisa ada range-nya juga sih, ada range-nya. Tapi dia nominal ya. Itulah yang membedakan instansi keuangan syariah dengan yang konvensional ya. Nah, ini pencatatan denda kan. Satu sisi kas si instansi keuangan syariah itu bertambah karena si nasabah yang melakukan kelalaian ini membayar ya. Di sisi lain masuklah rekening simpanan wadiah yaitu dana kebajikan atau pelunasan ya. Nah, kita nanggung sebenarnya 2 menit nih ya. Nah, setelah urbun ini udah nih sebenarnya ya. Nah, lalu ada uang muka nih ya. Uang muka itu ya, pengakuan uang muka pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima ya. Lalu jika barang jadi dibeli oleh pembeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, mengurangi piutang ya. Jika batal dibeli, maka uang muka dikembalikan dengan adanya perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Nah, ini pertama nih. Ketika si pembeli memberikan uang muka, kan si instansi keuangan syariah dapat uang kan kas ya. Nah, di sisi lain ada kewajiban lain. Nah, kenapa dibilang kewajiban lain? Karena di sini si leasing syariahnya atau leasing syariah ya, dia belum ngasih barang tapi dia udah terima uang. Nah, berarti intinya dia sebenarnya punya utang sama si nasabah ini kan pada si customer ini ya. Nah, makanya dia itu kewajiban lain, nah, yaitu uang muka. Nah, lalu terjadi penyerahan barang ya, penyerahan barang. Nah, satu sisi barang belum dibayar penuh, ya, belum dibayar berarti piutang kan. Di sisi lain margin ya, margin murabahah belum diakui ya, lalu persediaan murabahah karena barang sudah diserahkan. Nah, di saat inilah uang muka harus segera dipindahkan ke debit, harus segera dihapuskan ya untuk mengurangi piutang murabahah ya. Nah, kenapa piutang murabahah di kredit? Nah, ini untuk mengurangi yang ini nih ya, untuk mengurangi piutang murabahah yang di atas ini karena dia udah bayar uang muka ya. Makanya dikurangi sebesar uang mukanya. Gitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana jika uang mukanya batal ya, jual belinya batal?
Nah, tetap harus dikembalikan ya. Kewajiban lain-lain uang muka ya. Nah, tapi ya si leasing syariah atau instansi keuangan syariah ini dia ada ini kan, ada beban-beban yang harus dikeluarkan kan. Nah, dicatat pendapatan lain-lain, nah dan juga mengeluarkan kas ya. Dibayarkan kembali nih uang muka sisanya setelah dikurangi oleh biaya-biaya ya.